Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Fabian sebagai pembawa acara. Saya Alfianti Lunuha sebagai narasumber. Saya Dina Afuani sebagai narasumber. Di podcast ini saya akan mendiskusikan tentang realitas televisi lokal yang 9 tahun mendapatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang penyiaran yang disahkan pemerintah. Kasus kerjasama Kompas TV dengan beberapa televisi lokal yang pada awal kemunculannya itu adalah salah satu gambaran bagaimana nasib televisi lokal yang sebenarnya. Bahkan tidak sedikit juga beberapa televisi lokal diakui oleh televisi nasional karena memang secara modal mereka lebih kuat. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan kepada narasumber-narasumber berikut. Oke, pertanyaan pertama itu alasan Kompas berkecimpung di dunia media televisi. Kan memang sebelumnya Kompas itu media cetak. Apa sih alasannya itu? Alasannya yaitu tentunya ada banyak faktor yang membuat Kompas melakukan hal itu. Dan awal Kompas melebarkan jejaringnya adalah Kompas menyadari pentingnya bisnis televisi untuk memperkuat bisnis media mereka di tengah persaingan bisnis media saat ini. Apalagi hampir semua pemilik media cetak juga menjalankan bisnis televisi yang dinilai memiliki prospek bagus menyusul menurunnya grafik penjualan media cetak dalam beberapa tahun terakhir. Selain dianggap kalah bersaing dengan media online, faktor harga kertas yang dari tahun ke tahun terus naik juga turut menyebabkan turunnya angka penjualan koran. Dalam memancarkan tayangannya, Kompas TV menjalin kerjasama dengan 10 stasiun televisi lokal. Berangkat dari realita kondisi TV lokal yang seperti itu, skema kerjasama yang dilakukan Kompas TV bermaksud menyehatkan isi siaran, menata manajemen dan SDM, yaitu serta memberikan bantuan teknis terkait pembuatan, penyediaan, dan penjualan program TV. Oke, sebenarnya banyak sekali manfaat yang dilakukan Kompas TV yang bermula dari media cetak beralih ke media televisi. Terus Mbak Andin, apa sih sebenarnya harapan stasiun Kompas TV itu merubah medianya menjadi media televisi? Saya akan jawab. Kompas TV untuk bisa menempatkan stasiun induknya di Jakarta atau ibu kota provinsi lainnya di Pulau Jawa agaknya susah diwujudkan nih, karena hampir semua channel atau frekuensi di ibu kota provinsi saat ini sudah habis alokasinya gitu. Oke. Terus ini mengenai perubahan penyiaran dari desentralisasi ke resentrasi Kompas TV itu, pertanyaannya itu begini Mbak. Bagaimana fenomena Kompas TV bisa dikatakan terjadi perubahan peta penyiaran dari desentralisasi itu menjadi resentralisasi? Ya, saya akan menjawab, yaitu fenomena ini juga terjadi pada beberapa lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio. Mereka menyiasati larangan pemindahan IPP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dengan berbagai cara, yaitu untuk menghindari sanksi pencabutan IPP. Penyelenggara penyiaran tidak melakukan jual beli frekuensi, tapi melalui kerjasama penataan manajemen, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, bantuan infrastruktur, dan penjualan program. Jadi sebenarnya banyak sekali ya fenomena-fenomena dan apa alasan Kompas TV itu melakukan resentralisasi tersebut. Ya, banyak sekali. Oke. Terus selanjutnya Mbak Andin mau tanya, apa sih penentunya faktor sukses atau tidaknya sebuah stasiun televisi itu? Oke. Sebenarnya banyak faktor ya yang menentukan sukses tidaknya sebuah stasiun televisi. Ada macam-macam, diantaranya tuh modal, manajemen, kompetensi, dan jaring distribusi. Dari sejumlah faktor itu, faktor modal lah yang sangat menentukan. Hal ini bisa dilihat televisi swasta lokal yang paling maju perkembangannya adalah televisi yang didirikan oleh kelompok bisnis yang sudah mapan dalam peta bisnis media. Menurut Sudibyo, menjalankan bisnis media televisi memang nggak mudah. Ishadi SK, CEO Transcorp, menyatakan bahwa mengelola televisi itu selain padat modal, padat karya, harus pula padat kreativitas.
dan kerja keras, karenanya televisi yang didasari dari modal kecil dan semangat saja tidak akan mampu bertahan gitu. Jadi modal lah yang menjadi penentu utama sukses atau tidaknya sebuah televisi itu. Betul. Terus buat Mbak Alfi ini, tadi kan menjelaskan mengapa adanya fenomena Kompas TV itu merubah yang pertamanya itu desentralisasi menjadi resentralisasi. Terus ada nggak sih Mbak tantangan dari Kompas TV itu untuk bekerja sama dengan TV-TV lokal? Ya, saya akan menjawab, ya tentu ada dong. Yaitu melarang Kompas TV menyiarkan program di televisi lokal yang belum memiliki izin penyelenggaraan penyiaran IBP. Alasannya yaitu Kompas TV hanyalah content provider yang konsepnya tak lebih dari production house atau PH, karena TVAL menyarankan Kompas TV berganti nama agar tidak dikesankan sebagai lembaga penyiaran. Selain itu, pihak Kompas TV juga tidak boleh memakai kata Kompas TV dalam setiap siarannya, bahkan secara tegas. TVAL akan mengenakan sanksi terhadap televisi lokal yang menjadi mitra Kompas TV. TVAL menampik jika sikap tegasnya itu sengaja untuk menjegal kehadiran Kompas TV, melainkan semata-mata hanya untuk menegakkan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, 5/3 uang dengan pemerintah. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, Pusat Dadang Rahmat Hidayat, mengatakan kerjasama antara Kompas TV dan beberapa TV lokal di daerah yang sebagian besar masih belum selesai perizinannya belum dapat dijadikan dasar legal bagi TV lokal tersebut untuk mengubah formasi siarannya. Ya, itu saja. Jadi cukup banyak ya tantangan-tantangan Kompas TV untuk bekerja sama dengan stasiun TV lokal. Iya. Padahal niatnya itu cukup baik ya untuk memperbaiki program-program yang ada di TV lokal yang sebelumnya itu hanya bisa dikatakan home shopping atau beberapa tayangan-tayangan yang kurang kualitasnya itu. Terus dari sulitnya kerjasama antara Kompas TV dan TV-TV lokal, saya mau nanya ke Mbak Andin nih. Memang berapa banyak sih kerugian TV lokal? Ambil contoh saja BCTV, Business Channel Television. Itu berapa sih kerugian yang mereka tanggung sebab untuk membangun suatu channel televisi? Oke, saya akan menjawab. Dari Pak Bambang sendiri menyebutkan kerugian yang terus dialami BCTV ini selama 2 tahun sejak awal berdirinya. Bahkan ada salah satu televisi lokal di Surabaya yang hanya mendapatkan pendapatan dari iklan hanya 5 juta rupiah, sementara biaya operasionalnya mencapai 50 juta rupiah. Nah, kata Pak Bambang, bagaimana TV lokal ini mau hidup kalau mengandalkan yang tingkat kepemirsaannya cuma 11,7%. Jadi tidak ada jalan lain kecuali kita harus cari alternatif bagaimana merebut pemirsa. Yang pertama itu merebut pemirsa. Kalau kita sudah bisa merebut pemirsa, kita bisa cari iklan. Kalau kita sudah bisa cari iklan, kita bisa membangun TV ini. Tapi kalau kita tidak bisa merebut pemirsa dan kita tidak bisa merebut iklan untuk bertahan, susah. Ada TV di Jawa Timur, di Surabaya yang per bulannya revenue-nya hanya 5 juta dari iklan. Sementara biaya operasionalnya itu 50 juta untuk biaya karyawan, biaya listrik dan sebagainya itu 50 juta. Jadi setiap bulan tombok 45 juta. Bagaimana mungkin TV itu menjadi bagus kalau setiap bulan itu nombok 45 juta? Jadi kalau dipaksakan dengan full lokal saat ini tidak mungkin di tengah hegemoni TV nasional. BCTV bagaimana? BCTV itu sudah 2 tahun, per bulannya itu biaya operasionalnya sekitar 300 juta. Itu untuk gaji karyawan, listrik dan sebagainya. Tapi revenue iklannya loh cuma 70 juta dan ini berjalan selama 2 tahun. Mau bertahan sampai kapan dengan kondisi seperti ini gitu, Mas. Oke, jadi lumayan ya 45 juta per bulan mengalami kerugian yang cukup besar. Betul. Memang modal menjadi penentu utama yang tadi sudah dibicarakan. Oke, tadi Mbak Alfi kan sempat menyinggung tantangan TV, tantangan Kompas TV untuk mengakuisisi atau bekerja sama dengan TV lokal.
Terus bagaimana nasib TV lokal ini setelah diakuisisi oleh TV nasional? Ambil contoh Kompas TV yang mengakuisisi BCTV itu, bagaimana nasibnya sekarang? Ya, nasibnya sekarang itu menimpa TV televisi lokal, yaitu prosesnya perizinan yang lama hingga mendapatkan izin prinsip penyiaran dan biaya operasional yang tinggi menjadi beban berat bagi mereka yang tidak kuat secara modal. Berbagai cara dilakukan pengelola stasiun televisi lokal agar bisa tetap survei. Mulai dari cara menggandeng investor hingga menjual waktu siar, serta biaya operasional sehari-hari yang memberatkan. Oke. Sudah banyak yang dibahas, mulai dari bagaimana Kompas itu yang pertama mulainya itu dari media cetak, kemudian yang mulainya itu dari media cetak terus berganti menjadi media televisi, lalu menggandeng beberapa TV lokal yang mengalami kerugian, lalu ada beberapa tantangan yang dialami Kompas TV untuk bekerja sama seperti undang-undang yang dibuat oleh Kominfo, terutama Komisi Penyiaran Indonesia. Terus dan akhirnya bekerja sama itu dilakukan, akhirnya TV lokal itu bertambah baik siarannya, kualitas programnya lebih baik, modalnya ada, lalu bisa menjangkau frekuensi di luar daerahnya. Oke, cukup sekian podcast yang kelompok 3. Kelompok 4 ya, sorry. Oke, cukup sekian podcast dari kelompok 4 yang bisa dibuat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.